Selamat pagi, jumpa kembali pada pembelajaran IPA. Jika minggu lalu kita sudah membahas materi tentang gerak IPA, maka minggu ini kita akan membahas latihan soal tentang gerak benda. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep jarak dan perpindahan. Contoh soal 1. Sakila berjalan ke arah timur sejauh 10 meter. Kemudian, Sakila berjalan ke arah selatan sejauh 4 meter. Dan kemudian, berjalan ke arah barat sejauh 10 meter. Berapa jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Sakila? Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Sakila berjalan ke arah timur sejauh 10 meter. Kemudian, Sakila berjalan ke arah selatan sejauh 4 meter. Kemudian, Sakila berjalan ke arah barat sejauh 10 meter. Untuk jarak itu adalah seluruh lintasan yang dilalui. Berarti di sini 10 meter ditambah 4 meter ditambah 10 meter itu adalah untuk jarak. Sedangkan perpindahan, dia hanya memperhatikan titik awal hingga titik akhir. Sehingga bisa kita tuliskan jarak yang dilalui oleh Sakila adalah 10 tambah 4 tambah 10, yaitu 24 meter. Sedangkan perpindahannya hanya kita perhatikan titik awal dan titik akhir. Berarti perpindahannya adalah sejauh 4 meter. Kemudian latihan soal yang bisa kalian coba sendiri. Soal nomor 1. Nani berjalan 400 meter ke arah timur, kemudian ke arah selatan sejauh 300 meter. Hitung jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Nani. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Selanjutnya, kita akan membahas konsep kelajuan. Menentukan kelajuan dengan persamaan kelajuan. Soal yang kedua. Berapa kelajuan Indra yang menempuh jarak 2000 meter dalam selang waktu 8 sekon? Ingat persamaan yang sudah kita bahas minggu lalu, di mana ada segitiga, S di sini adalah jarak, V adalah kelajuan, dan T adalah waktu. Di sana ditanyakan kelajuan, berarti apa persamaan kelajuan? Kita lihat. V bisa kita cari dari S per T, atau kelajuan bisa dicari dengan cara jarak dibagi waktu. Kita tuliskan dulu. Dari soal diketahui jarak atau S adalah 2000 meter. Waktu T adalah 8 sekon. Pertanyaannya adalah berapa kelajuannya? Maka bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. V adalah S bagi T, atau 2000 meter dibagi 8 sekon. Maka kita peroleh kelajuannya adalah 250 meter per sekon, atau 250 meter setiap 1 detik. Lalu selanjutnya, kita menentukan jarak dengan persamaan kelajuan. Soal yang ketiga. Sebuah mobil melaju dengan kelajuan 72 km per jam. Berapa jauh jarak yang ditempuh dalam waktu 7 menit? Masih menggunakan persamaan yang sama. Ada persamaan segitiga SVT. Karena yang ditanyakan adalah jarak, maka bisa kita peroleh dengan cara V kalikan T, yaitu kelajuan dikalikan waktu. Kita lihat di sini, diketahui dari soal, kelajuan atau V adalah 72 km per jam. Waktunya T adalah 7 menit. Yang ditanyakan adalah jarak S.
Maka kita lihat dulu, kelajuannya masih dalam satuan kilometer per jam. Maka harus kita ubah dalam satuan meter per sekon. 72 km kita ubah ke dalam meter. Kilometer ke meter turun 3, kilometer, hektometer, dekameter, meter turun 3 tangga. 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 menit 60 sekon. Maka bisa kita simpulkan 1 jam itu 3600 sekon. Maka berapa kelajuannya? Kelajuannya 72.000 meter dibagi 3.600 sekon. Maka bisa kita dapatkan 20 meter per sekon. Jadi kelajuan 72 km per jam itu sama juga kelajuan 20 meter per sekon dengan menggunakan persamaan yang sudah tertulis di sini. Selang waktu, di sana waktunya adalah 7 menit. Kita samakan, kita jadikan sekon dulu. 1 menit 60 sekon atau 60 detik. Maka waktunya adalah 7 kali 60 detik sama dengan 420 sekon. Sekarang baru kita kerjakan. Jarak adalah kelajuan kalikan selang waktu atau V kalikan T. Kita gunakan yang satuannya sudah sama, yaitu V 20 meter per sekon. Waktunya 420 sekon. 20 kali 420 diperoleh jaraknya adalah 8.400 meter. 8.400 meter. Atau kalau kita ubah dari meter ke kilometer, dia naik 3 tangga. Maka sama juga 8.400 dibagi 1000 dapatnya adalah 8,4 kilometer. Kemudian yang ketiga, kita menentukan selang waktu dengan persamaan kelajuan. Contoh soal yang keempat. Lutfi berlari dengan kelajuan 4 meter per sekon. Berapa lama waktu yang diperlukan Lutfi untuk menempuh jarak 5,04 km? Masih menggunakan persamaan yang sama, SPT. Karena yang tanyakan adalah waktu lamanya, waktu T, maka T bisa kita cari dengan cara S bagi V atau jarak dibagi kelajuan. Diketahui di soal kelajuan V adalah 4 meter per sekon, jarak atau S-nya adalah 5,04, yang ditanyakan adalah waktu atau T. Jaraknya di sini, kelajuan 4 meter per sekon, jaraknya kita ubah dalam satuan meter dulu. 5,04 km, turun 3 tangga untuk sampai ke meter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Karena turun 3, maka 5,04 kita kalikan 1000. Dapatnya 5040 meter. Waktunya, jarak dibagi kelajuan. 5040 dibagi 4 meter per sekon. Dapatnya 1260 sekon. Kita ubah biar angkanya kecil. Dari sekon kita jadikan menit. 1 menit 60 sekon. Otomatis ketika kita mengubah dari sekon menjadi menit, kita bagi 60. Maka waktunya adalah 1260 sekon dibagi 60. Dapatnya 21 menit. Selanjutnya, masih tentang konsep kelajuan. Sekarang kita adalah menghitung, menentukan kelajuan rata-rata dengan persamaan kelajuan. Contoh soal yang kelima. Jarak yang ditempuh sebuah mobil adalah sebagai berikut. 15 menit pertama, mobil menempuh jarak 10 km. 20 menit kedua, mobil menempuh jarak 20 km. 25 menit ketiga, mobil menempuh jarak 30 km. Yang ditanyakan adalah
hitunglah kelajuan rata-rata. Masih menggunakan segitiga yang sama. Di sini tanyakan kelajuan. Kelajuan V bisa dicari dengan jarak dibagi waktu. Tetapi di sini jaraknya ada 3 macam, waktunya ada 3 macam. Maka cara penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat. Tadi kita sudah tahu bahwa kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Karena ada jaraknya ada 3 macam, maka kita hitung totalnya. Jarak totalnya berapa? 10 km ditambah 20 km ditambah 30 km. Dapatnya 60 km. Waktu totalnya 15 menit ditambah 20 menit ditambah 25 menit. Dapatnya 60 menit atau bisa ditulis 1 jam. Maka kelajuan rata-rata bisa dicari dengan cara jarak total dibagi waktu total. Maka jarak totalnya 60 km, waktu totalnya 1 jam. Maka kelajuan rata-rata dapatnya adalah 60 km per jam. Ini adalah soal latihan. Silahkan kalian coba pada buku latihan kalian. Nomor 2, Ana berlari dengan kelajuan tetap 2 meter per sekon. Jarak yang ditempuh selama 25 sekon adalah berapa? Soal nomor 3, Kia berlari dengan kelajuan 6,25 meter per sekon. Berapa selang waktu? Nanti dalam satuan menit, jadi kalian menghitung nanti jawabannya dalam satuan menit. Yang dibutuhkan Kia untuk berlari sejauh 1500 meter. Soal nomor 4, sebuah mobil menempuh jarak 10 km dalam waktu 15 menit. Berapa kelajuan mobil tersebut? Kelajuan nanti jawabannya dalam satuan kilometer per jam. Soal nomor 5, sebuah kereta api melaju dengan kelajuan 54 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh kereta api tersebut selama 5 menit? Nanti jawabannya jaraknya adalah dalam satuan meter. Soal nomor 6, jarak kota Surabaya dan Jakarta adalah 936 km. Andi berangkat pukul 17 hari Sabtu dengan mengendarai mobilnya dan sampai di Jakarta pukul 5 pagi pada hari Minggu. Jadi berangkatnya itu gampangnya jam 5 sore hari Sabtu, sampainya 5 pagi hari Minggu. Yang ditanyakan, berapa kelajuan rata-rata mobil Andi tersebut dalam satuan kilometer per jam? Soal nomor 7, Ali mengendarai sepeda motor dari kota A menuju kota D yang berjarak 120 km. Dalam perjalanan, Ali berhenti di kota B dan C. Jarak kota A sampai B adalah 60 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Jarak kota B sampai C adalah 30 km ditempuh dalam waktu 45 menit. Jarak kota C sampai D adalah 30 km ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Yang ditanyakan, berapa kelajuan rata-rata sepeda motor Ali dari A ke D tersebut dalam satuan kilometer per jam? Kalau tadi kita sudah membahas tentang konsep kelajuan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang konsep percepatan. Contoh soal yang ke-6. Sebuah pesawat terbang berada pada keadaan diam pada awal landasan. Ketika petugas menara bandara mengizinkan pilot berangkat, pilot mulai menjalankan pesawatnya. Setelah 30 sekon, pesawat mencapai kelajuan 90 meter per sekon dan pesawat tinggal landas. Tentukan percepatan pesawat tersebut. Ingat, untuk menghitung percepatan, bisa kita cari A dari kata akselerasi, itu percepatan. Bisa dicari dengan delta V,
delta V di sini adalah perubahan kecepatan, bisa dicari dengan cara kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi delta T. Delta T di sini adalah selang waktu. Bisa dicari dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Di soal tersebut diketahui pesawat mula-mula diam, maka bisa kita tuliskan V0-nya atau V1-nya atau kecepatan mula-mulanya adalah 0. Dalam selang waktu 30 sekon, maka delta T adalah 30 sekon. Kecepatan akhirnya adalah 90 meter per sekon, maka bisa kita tuliskan V2 adalah 90 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan atau A. A bisa dicari dari perubahan kecepatan bagi selang waktu. A, akselerasi, percepatan, bisa dicari dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. Kecepatan akhirnya adalah 90 meter per sekon, dikurangi kecepatan awalnya adalah 0, dibagi selang waktunya adalah 30 sekon. Maka percepatannya adalah diperoleh 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, menentukan kecepatan akhir masih menggunakan konsep percepatan. Jika sebuah mobil dengan kecepatan 2 meter per sekon mengalami percepatan 6 meter per sekon kuadrat selama 2,5 sekon, berapa kecepatan akhirnya? Di soal diketahui kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon, maka bisa kita tulis V1 adalah 2 meter per sekon. Selang waktu atau delta T-nya adalah 2,5 sekon, percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhir atau V2. A adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Percepatannya 6 meter per sekon kuadrat kita masukkan. Perubahan kecepatan itu yang kita cari. Selang waktunya kita isi 2,5 sekon. Di sini ada perubahan ruas. 2,5 sekon dia pindah ruas. Maka untuk nyari delta V itu bisa juga dengan cara A kalikan T. A-nya 6 meter per sekon kuadrat, T-nya 2,5 sekon. Maka perubahan kecepatannya kita peroleh 15 meter per sekon. Tetapi kita belum selesai menjawab soal seperti ini. Yang ditanyakan kecepatan akhir. Delta V sendiri itu bisa dicari dengan cara kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Delta V-nya sudah kita hitung dapat 15 meter per sekon. Kecepatan akhir yang dicari dikurangi kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Maka kecepatan akhirnya itu bisa dengan cara 15 meter per sekon ditambah 2 meter per sekon. Maka diperoleh kecepatan akhirnya itu adalah 17 meter per sekon. Nomor 9. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Pengendara kemudian menginjak gas sehingga setelah 5 detik kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Tentukan percepatan mobil tersebut dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian kita membahas tentang grafik GLB dan GLBB. Contoh soal yang di sini. Sebuah mobil mengalami kebocoran oli saat berjalan lurus dan meninggalkan pola tetesan oli seperti gambar berikut ini. Dari A ke B, dia jarak titik-titiknya adalah sama. B ke C semakin rapat, C ke D semakin renggang. Yang ditanyakan, grafik kelajuan V terhadap waktu T yang sesuai dengan gerak mobil tersebut adalah A sampai B jarak titik-titik tetap, berarti dia adalah GLB, kecepatannya tetap. B sampai C jarak titik-titik semakin dekat atau semakin rapat, maka dia adalah GLBB diperlambat, kecepatannya turun. C sampai D jarak titik-titik semakin jauh, berarti dia adalah GLBB dipercepat atau kecepatan naik. Maka grafiknya bisa kita tuliskan
atau kita gambarkan seperti ini. A ke B kecepatannya tetap lurus, B ke C kecepatan turun, berarti grafiknya turun, C ke D kecepatannya naik, berarti grafiknya adalah naik. Latihan soal nomor 10. Hasil tetesan oli oleh benda yang bergerak dari P ke Q lalu ke R ditunjukkan pada gambar di bawah. Grafik untuk gerak tersebut adalah. Selanjutnya kita membahas tentang konsep hukum 1 Newton. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. 1. Dua orang dorong-mendorong dengan gaya sama tetapi arahnya berlawanan. 2. Meja didorong oleh dua orang dengan gaya berbeda sehingga berpindah tempat. 3. Mobil bergerak ke arah depan ketika ban mobil mendorong permukaan jalan ke arah belakang. Peristiwa tersebut yang termasuk prinsip hukum 1 Newton adalah dari 3 pernyataan itu yang berdasarkan hukum 1 Newton atau delta F adalah 0, resultan gaya sama dengan 0, gaya total gayanya adalah 0 adalah pada peristiwa nomor 1. Peristiwa nomor 2, di sana ada perpindahan tempat. Otomatis itu artinya ada percepatan. Itu adalah hukum 2 Newton. Pernyataan ketiga, mobil bergerak ke arah depan, bannya mendorong ke arah belakang. Berarti ini adalah hukum 3 Newton, yaitu aksi reaksi. Hukum 2 Newton. Perhatikan gambar. Di sana ada gambar mobil, di mana percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat, dan masanya adalah 1500 kg. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan dan massa mobil seperti pada gambar. Besar gaya yang bekerja pada mobil adalah. Berdasarkan soal tersebut diketahui percepatan atau A adalah 4 meter per sekon kuadrat, massanya atau M adalah 1500 kg, ditanyakan adalah gaya F. Kita ingat segitiga, ada segitiga FMA atau segitiga hukum 2 Newton, atau memudahkannya adalah Fatma FMA. Untuk mencari F, maka bisa dengan cara M kalikan A, massa kalikan percepatan. Berarti 1500 kg kalikan 4 meter per sekon kuadrat, maka diperoleh gayanya adalah 6000 Newton. Konsep tentang hukum 3 Newton. Peristiwa berikut yang merupakan penerapan hukum 3 Newton adalah peristiwa 1. Orang menggunakan sapu pengaman agar tidak terpental saat mengerem. Ini adalah penerapan untuk menghindari dari hukum 1 Newton. Peristiwa kedua, pengendara sepeda memperbesar gaya agar percepatan makin besar. Ini adalah penerapan hukum 2 Newton. 3. Pengendara menginjak rem untuk memperlambat laju kendaraannya. Ini adalah hukum 2 Newton. Menginjak rem berarti F-nya semakin kecil. Memperlambat laju kendaraan artinya semakin diperlambat atau percepatannya adalah negatif. 4. Perahu bergerak ke depan saat dayung digerakkan ke arah belakang. Ini adalah penerapan dari hukum 3 Newton. Kemudian untuk latihan, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. A. Saat mobil direm secara mendadak, para penumpang mobil seolah-olah terdorong ke depan. B. Mendorong truk yang mogok lebih berat dibandingkan mendorong minibus yang mogok. C. Saat bermain tarik tambang, semakin kuat kita menarik tali tambang, semakin kuat pula gaya tarikan tim lawan. D. Balon yang sudah ditiup dan dipegang pangkalnya dapat melesat saat pegangan dilepas. Pertanyaan nomor 11, peristiwa yang merupakan penerapan prinsip hukum 1 Newton adalah mana? Soal nomor 12, peristiwa yang merupakan penerapan prinsip hukum 2 Newton adalah. Soal nomor 13, peristiwa yang merupakan penerapan prinsip hukum 3 Newton adalah. Latihan soal 14, sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 500 kg, maka gaya yang diperlukan untuk menarik truk adalah berapa? Soal nomor 15,
Sebuah mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika gaya pada mobil tersebut adalah 1000 Newton, demikian tadi penjelasan mengenai latihan soal gerak benda. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya untuk membahas materi-materi selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Selamat mencoba.